Yesus sanggup menolong. Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Pemirsa sekalian, Betania adalah kota yang jaraknya hanya 2 mil dari Yerusalem. Di sana tinggal 3 orang bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarus. Yesus dan murid-muridnya senang berkunjung ke sana. Bukan karena rumah mereka mewah, makanannya enak-enak, tetapi karena ada kehangatan kasih. Ada persekutuan yang akrab. Mereka suka berkomunikasi dan mendengarkan firman Yesus. Dan saya percaya, kalau kita juga memiliki hati yang selalu terbuka untuk dengar-dengaran akan Tuhan dan firman-Nya, Tuhan mau tinggal di dalam rumah kehidupan kita. Tetapi kalau saudara selalu di dalam keluarganya ada pertengkaran, kepentingan diri sendiri, perpecahan, saya rasa Yesus tidak akan betah tinggal di dalam rumah kehidupan kita. Nah saudara, lagi pula kalau kita perhatikan Yesus senang tinggal di Betania karena Maria, Marta, dan Lazarus juga senang menyambut mereka. Dia tidak menganggap kedatangan Tuhan bersama dengan murid-muridnya itu satu beban. Dia rindu untuk melayani Tuhan. Dan mereka seakan berkata, Tuhan, kapanpun engkau mau datang, kami senang dan kami akan siapkan yang terbaik bagimu. Nah, sikap itulah yang kita juga harus miliki. Punya hati untuk menyukakan hati Tuhan. Tetapi ayat ini tadi berkata, Lazarus satu kali sakit. Dan sakitnya rupanya cukup parah. Dari sini kita belajar bahwa orang Kristen, anak Tuhan, tidak kebal terhadap kuman penyakit. Tidak kebal terhadap kematian bahkan. Kita bisa saja mengalami masalah. Kita hidup dalam satu dunia yang tatanannya sudah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak bebas dari kesulitan-kesulitan yang ada. Namun saudara, dari kisah ini, saya melihat apapun kesulitan yang kita alami, Yesus sanggup menolong. Apa yang kita harus lakukan ketika kita punya masalah? Seperti Maria dan Marta yang punya masalah. Karena Lazarus, orang yang dikasih Yesus sakit. Yang pertama, kalau engkau punya masalah dan engkau ingin dapat jawaban dari Tuhan, bawa masalah itu kepada Tuhan. Saudara, kita tidak lepas dari masalah. Tapi kita punya sahabat sejati yang mau mendengar keluh kesah kita. Bahkan rela menolong kita. Pemirsa sekalian, Maria dan Marta ketika Lazarus sakit tidak mengundang Yesus untuk datang ke Betania sebetulnya. Dia hanya memberitahu bahwa Lazarus sakit. Dan sebetulnya cukup Yesus tahu. Karena ketika Yesus tahu apa yang kita butuhkan, dia yang akan segera bertindak. Bawa masalahmu kepada Yesus. Dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan aku. Saudara, dan Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kita harus sadar bahwa di balik semua masalah, di balik semua ujian dan kesulitan yang kita hadapi, selalu ada maksud Allah yang indah. Maksud Allah itu adalah untuk menyatakan kemuliaannya di dalam dan melalui kehidupan kita. Berarti kalau saudara punya masalah, lagi sakit, lagi ada masalah ekonomi, Tuhan sebetulnya tidak pernah merencanakan perkara yang buruk di dalam hidup saudara. Dia bukan Allah yang senang melihat kita anak-anaknya menderita. Justru dia adalah Allah yang sanggup mengubah persoalan kita menjadi kemuliaan, menjadi kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan bisa mengubah batu penghalang menjadi batu lompatan. Tuhan bisa mengubah air mata menjadi mata air kehidupan. Tuhan bisa mengubah ratapan menjadi tari-tarian.
Tuhan bisa mengubah kutuk kesialan menjadi berkat bagi kita yang beriman. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang saudara anggap buruk hari ini, kalau engkau bawa masalah itu kepada Yesus, justru itu akan mendatangkan kebaikan. Saya ingat satu kali ada seorang hamba Tuhan yang mengalami kecelakaan waktu dia naik mobil. Dia mengalami tabrakan dan kemudian bagian mukanya itu membentur dashboard mobil sampai giginya rontok, saudara. Dia jadi ompong. Saudara-saudara, dia memang akhirnya kemudian pasang gigi palsu, tapi dia doa, Tuhan kok gigi saya dibiarkan rontok, kan kalau khotbah nanti jadi serba salah karena saya pakai gigi ompong. Tetapi beberapa tahun kemudian Allah membawa dia justru menjadi misionaris yang masuk ke pedalaman Afrika, menginjili suku terasing yang banyak kanibal, masih makan orang. Satu kali dia ditangkap oleh penduduk suku asing. Saudara, dimasukkan dalam kurungan seperti kurungan ayam. Dan nanti malam akan disantap, digodok menjadi makanan untuk orang-orang yang ada. Dia berdoa supaya Tuhan nyatakan mujizat. Tapi ternyata tidak ada mujizat. Sampai akhirnya dia lemes dan dia pikir, ya udahlah kalau saya mesti mati begini, ya terserah Tuhan deh. Lalu dia copot gigi palsunya, dia bersihkan, saudara. Ketika melihat itu pengawal kaget karena baru pertama kali lihat ada orang yang bisa copot giginya lalu pasang lagi. Lalu dia terbirit-birit datang kepada kepala suku dan berkata, Pak Kepala Suku, saya rasa yang kita tangkap ini dewa yang turun dari langit. Kalau kita makan dia, kita bisa celaka semuanya. Kepala suku tanya, dari mana kamu tahu? Karena dia bisa cabut giginya dan pasang lagi. Pak Kepala Suku bisa? Kan nggak bisa. Akhirnya mereka kumpul sama-sama. Dan penginjil ini kaget. Kenapa ya mereka kumpul? Dan wajahnya itu seperti orang keheranan. Lalu dia pikir, oh mungkin gara-gara ini. Dia cabut lagi. Dia pasang lagi giginya. Wah, mereka semua kaget dan terlungkup dan berkata, oh dewa, jangan hukum kami. Kami salah tangkap. Apakah yang kami harus lakukan supaya selamat? Maka dia dikeluarkan dari kurungan dan berkata, percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Nah dalam kisahnya, bertobatlah orang-orang penduduk asli ini. Karena khotbah sang penginjil. Dan pada waktu malam, si penginjil berdoa begini, Tuhan saya bersyukur, untung gigi saya ompong. Kalau saya punya gigi nggak ompong, saya udah mati. Tapi gara-gara ompong, saya selamat. Saudara, kesulitan, masalah, pergumulan, itu kelihatannya tidak enak. Tapi di balik semuanya ada rencana Tuhan, ada kemuliaan yang Allah akan nyatakan. Jadi kalau saudara sedang mengalami problem, percayalah, Yesus sanggup menolong. Karena itu bawa masalahmu kepada Yesus. Yang kedua, kalau saudara punya pergumulan, sabar menantikan waktu Yesus. Dikatakan pada ayat 5-7, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Kalau saudara ingin mengalami pertolongan Tuhan, bawa masalah kepada Yesus. Yang kedua, sabar menantikan waktu Yesus. Alkitab berkata, Yesus mengasihi mereka. Namun, Yesus ingin mengajar mereka untuk sabar menantikan waktunya Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Yesaya pasal 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan menantikan waktu yang paling tepat untuk memberikan pertolongan. Karena itu belajarlah menantikan waktunya Tuhan. Sebab kalau waktunya tiba, nggak usah dikomando. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Dan kalau Tuhan melakukan sesuatu tepat pada waktunya, yang terbaik akan saudara dapat. Mungkin kau hari ini berdoa kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan penyakitku. Tuhan biar usahaku bertambah. Tuhan biarlah doaku terkabul. Tapi jawaban Tuhan itu sebetulnya
Ada 3. Ya, tidak, atau tunggu. Saudara sekalian, dan banyak kali jawabannya adalah tunggu. Tunggu bukan berarti tidak. Tunggu berarti ya, tapi timingnya belum tepat. Nanti kalau timingnya pas, pasti aku akan berikan. Seperti seorang anak pulang dari sekolah dan teriak, "Mama lapar." Mamanya lagi bikin kue bolu masih dalam oven. Dia langsung buka itu oven, dia ambil tuh kue bolu. Mamanya bilang, "Jangan." Bukan berarti mamanya pelit, tapi karena kuenya belum matang. Tunggu 10 menit lagi. Kalau sudah 10 menit, diangkat, dimakan, enak. Tapi kalau belum waktunya, malah tidak nikmat, saudara. Karena itu sabar menantikan waktu Tuhan pada waktu Dia berkata, tunggu. Dia akan memberkati kita dengan caranya sendiri. Beda dengan apa yang kita pikirkan. Dia akan menolong kita pada waktu yang pas. Berbeda dengan waktunya kita. Yang penting kita sabar dan percaya akan Tuhan. Kadang-kadang kita ngalami masalah justru karena kita kurang sabar, saudara. Kita terburu-buru, kita tergesa-gesa. Bangsa Israel tidak sabar menantikan Musa 40 hari bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Akhirnya mereka membuat patung lembu emas. Sehingga murka Allah menyala-nyala atas hidupnya. Saul tidak sabar menantikan Nabi Samuel datang membawa korban persembahan sebelum mereka berperang melawan Filistin. Dan karena itu Saul sendiri yang melakukannya. Sehingga murka Allah menimpa dan kerajaan Saul dialihkan kepemimpinannya di kemudian hari kepada Daud. Betapa pentingnya kita sabar menantikan waktunya Tuhan. Saya pernah mendengar kesaksian tentang seorang pengusaha dari Semarang. Tiba-tiba dia sakit dan seluruh badannya itu merah karena pembuluh darah di tubuhnya itu pecah. Wah, dokter sudah angkat tangan karena dia orang kaya, dibawa ke luar negeri, saudara, sampai ke Jerman. Diobati di Jerman, ternyata tidak sembuh, lumpuh, pulang ke Indonesia digotong. 1 tahun dia dalam kondisi semacam itu. Nangis setiap hari karena merasa usia masih muda tapi tidak berdaya. Tapi kemudian oleh keluarganya setiap hari Minggu diajak datang beribadah kepada Tuhan di gereja. Sampai akhirnya Tuhan menyatakan mujizat, menyembuhkan dia dalam proses waktu. Kenapa harus 1 tahun? Padahal dia sudah berdoa, Tuhan sembuhkan saya sekarang, sembuhkan saya. Rupanya dalam 1 tahun Tuhan bukan hanya ingin menyembuhkan penyakit fisiknya. 1 tahun imannya ditumbuhkan. Agar dia mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karakternya ditumbuhkan supaya dia menjadi orang lebih sabar, lebih belajar taat kepada Tuhan, lebih mengasihi. Sampai akhirnya kesembuhan ilahi itu dialaminya. Saudara, mungkin kalau engkau berdoa tidak segera Tuhan menolong. Tapi Tuhan punya waktu dan rencana yang terbaik dalam hidup saudara. Pemirsa sekalian, kalau saudara punya masalah, dan engkau ingin mengalami mujizat dari Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepadamu. Yang pertama, engkau harus membawa masalahmu kepada Tuhan. Yang kedua, saudara harus sabar menantikan waktu Tuhan. Dan yang ketiga, engkau harus percaya akan kuasa Tuhan. Percaya akan kuasa Yesus. Dikatakan ayat 7, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Saudara, pada waktunya Tuhan, maka Tuhan datang ke tempat itu. Dan ternyata Lazarus sudah mati, saudara. Sudah mati 4 hari, bahkan sudah dikubur. Dan orang berkata percuma, too late, terlambat engkau datang. Tapi tidak ada yang bisa membatasi kuasa Yesus. Yesus sanggup melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan bahkan oleh pemimpin agama, oleh tokoh politik, oleh siapapun juga. Yaitu menaklukkan maut. Pemirsa, Yesus sanggup membangkitkan kembali orang yang mati menjadi hidup karena dia adalah Tuhan. Dia berkata, angkat batu penutup kubur di mana engkau membaringkan Lazarus. Dan ayat 43-44 berkata, jawab Yesus, Lazarus marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Saudara, ketika Yesus datang dan Lazarus mati, tidak ada yang bisa membatasi kuasanya. Dia berkata, Lazarus, marilah keluar. Itu mayat hidup lagi.
Kenapa Yesus harus berkata, Lazarus marilah keluar? Kenapa dia tidak bilang, hai orang mati keluar? Sebab kalau dia ngomong begitu, nanti semua orang mati di kuburan tersebut keluar. Dan belum waktunya, saudara. Nanti pada waktu Yesus datang untuk kali kedua di awan-awan, dia akan berseru dan semua orang mati di dalam Kristus akan bangkit kembali. Kebangkitan Lazarus itu hanya contoh kecil, prototipe daripada kebangkitan orang-orang benar di akhir zaman. Kalau kita percaya kepada Yesus, Yesus sanggup membangkitkan kita. Bahkan bukan hanya membangkitkan kita secara fisik pada akhir zaman. Sampai sekarang pun, Yesus bisa melakukan mujizat melalui hamba-hamba yang diurapinya. Saya membaca kisah tentang seorang yang bernama Smith Wigglesworth dari Inggris, yang pernah dipakai Tuhan membangkitkan hampir 25 orang dari kematian. Dahsyat sekali. Karena dia adalah orang yang sungguh percaya akan kuasa Yesus. Sampai Smith Wigglesworth digelari sebagai a man with one book. Karena sepanjang hidup dia hanya baca Alkitab. Dan dia begitu percaya bahwa di dalam Yesus ada mujizat. Sebab Yesus setiap kali pergi ke tempat pekuburan, dia tidak pernah menyatakan kata-kata bela sungkawa. Dia selalu membangkitkan orang yang mati itu menjadi hidup kembali. Saudara, bahkan secara rohani Tuhan bisa membangkitkan orang yang sudah mati rohaninya menjadi hidup kembali, menjadi bertobat, percaya kepada Kristus. Saya membaca kisah tentang seorang pembunuh yang dihukum mati dan dipenjara. Namanya Tokichi Ishii. Saudara, ketika dia sudah divonis dan segera menantikan waktu untuk eksekusi, ada 2 orang wanita Kanada menginjili dia. Tapi Tokichi Ishii menolak pemberitaan tersebut. Namun wanita ini memberikan Alkitab kepada dia. Satu kali saudara, setelah kurun waktu yang cukup lama, Tokichi Ishii mengambil Alkitab itu dan kemudian membalik lembaran Alkitab secara acak. Lalu dia membaca kisah 2 orang berdosa yang disalib di samping Yesus. Dan pada waktu dia membaca itu, dia kaget karena rupanya kok ada juga penjahat ya dicatat dalam Alkitab seperti saya. Yang membuat hatinya terharu ketika dia membaca ayat yang berkata, Yesus berdoa dan berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hatinya hancur. Dia sadar dia berdosa. Tetapi kenapa Tuhan Yesus masih mau mengampuni dosanya? Pada saat itulah dia bertobat, saudara-saudara. Dan beberapa waktu kemudian dia dihukum mati, digantung. Tapi dia berjalan ke tiang gantungan sambil tersenyum. Karena dia sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia percaya, sekalipun dia mati, dia akan dibangkitkan oleh kuasa Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Kuasa Yesus masih tetap sama, dulu, hari ini, sampai selamanya. Apapun masalah yang kau alami, kalau engkau beriman, mujizat akan dinyatakan. Dan ada bagian yang kita harus lakukan, seperti ayat 44c tadi dikatakan, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Setelah Lazarus bangkit, saudara, ternyata dia masih terlilit oleh kain kafan. Dan ini bicara soal pakaian lama yang masih melekat di dalam kehidupannya, yang merintangi pergerakannya. Kalau di Indonesia itu kayak pocong begitulah. Kata Yesus, buka supaya dia bisa jalan dengan lancar. Yesus memang menyelamatkan kita, menghidupkan roh kita. Tetapi kita harus menanggalkan pakaian lama. Cara hidup lama kita harus singkirkan. Kita harus tinggalkan. Hobi-hobi yang tidak berkenan, mungkin suka berjudi, suka menggosipkan orang, suka ngomong kotor, ngomong kasar. Kita harus tinggalkan iri hati, kebencian. Jangan kita miliki lagi dalam kehidupan. Supaya kita bisa berjalan maju. Menjadi lebih serupa seperti Kristus. Iman meningkat, ibadah sungguh-sungguh, hidup saleh di dalam Tuhan. Sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini doa saya. Apapun yang merupakan masalah saudara, bawa masalahmu kepada Yesus, sabar menantikan waktu Yesus, percaya kepada kuasa Yesus. Maka Tuhan akan mengubah masalah menjadi kemuliaan, karena di dalam Dia ada mujizat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau sanggup menolong apapun pergumulan yang dialami anakmu. Kalau kami hari ini punya masalah, kami berdoa, kami bawa pergumulan kami. Dan kami percaya Engkau mendengar doa kami. Biar kami sabar menantikan waktu Tuhan, waktu Engkau memproses supaya iman kami makin kuat. Dan ketika kami percaya kepada Tuhan,
mujizat akan terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.